Halo, selamat malam. Jumpa lagi dengan Pak Delam Daur. Salam sejahtera buat Anda semua. Semoga diberi kesehatan dan rezeki yang melimpah. Amin. Hari ini hari Minggu, tanggal 21 Juli tahun 2024 jam 20.13. Jumpa dalam channel Belajar Saham Sendiri via YouTube ya. Halo teman-teman, apa kabar? Apakah Anda semua sudah menikmati refreshing 2 hari Sabtu dan hari Minggu? Apakah Anda sudah mempersiapkan watchlist untuk trading besok pagi, untuk investasi besok pagi? Ya, semoga-moga Anda sudah mempersiapkannya dan semuanya berharap untuk mendapatkan cuan yang banyak ya. Harapan memang sangat penting, jadi supaya kita bisa bersemangat, tidak loyo ya. Dan kalau ini ada hubungannya dengan quantum entanglement. Kalau rekan-rekan tahu tentang quantum entanglement, nah bisa diterapkan di sini. Jadi intinya begini, kalau kita punya angan-angan yang baik dengan benar dan melakukannya dengan benar, maka hasilnya akan sesuai dengan apa yang dipikirkan. Seperti itu loh. Oke, sebelum saya lanjutkan, saya pengen melihat komen terlebih dahulu ya di YouTube saya ya. Di sini yang terakhir ada Alexander 265. Dulu bisnis apa Pak D? Dia ingin tahu ya. Oke, saya jawab gini. Maaf, saya adalah seorang pekerja keras. Memang sewaktu saya muda itu bekerja keras. Tanpa adanya kerja keras, maka saya tidak dapat uang banyak gitu, intinya seperti itu. Jadi berbagai macam usaha saya lakukan. Saya geluti. Termasuk saya juga punya customer dari Jepang, Korea, Amerika, Italia. Dan mereka sampai sekarang pun masih berhubungan baik dengan saya. Kalau datang ke sini, ya, dia bawain itu minuman yang saya nggak tahu, pokoknya minumannya dia lah. Ya saya terima, masa saya tolak dikasih. Saya koleksi, ya, saya tuangkan, saya isi air putih. Ada yang saya kasih Sprite. Kalau ada teman-teman yang datang kok punya seperti ini, saya suruh kamu mau minum, dituang ternyata isinya Sprite. Nah seperti itu. Nah ininya gini, kalau kita melakukan sesuatu dengan profesional dan mereka puas, mereka pun akan mengingat saya. Gitu. Dan itu saya lakukan memang. Saya pernah juga usaha di sini ya. Di sini itu tahun 88 kalau nggak salah. Nih. Jadi tambak udang. Dulu kan tahun 88 kan untuk udang windu ya. Black Tiger itu kan booming. Ekspor meningkat. Saya juga pernah menekuni ini sampai tahun 2000. Nah, tidak pernah rugi. Karena saya menggunakan teknologi. Jadi saya tidak istilahnya keburu nafsu, hanya tanam dan ilmunya pun saya dalami. Terus lagi, nih, saya juga pernah menekuni ini. 2012, 2013 kalau nggak salah. Ya, dulu ada namanya investasi beternak emas. Tentu rekan-rekan muda tentu belum tahu ya. Investasi beternak emas. Jadi saya juga pernah beternak emas. Cara kerjanya gini, waktu tahun itu kan emas trennya naik. Kalau kita beli, terus kita jual di tren naik. Nah, untuk investasi beternak ini bekerja sama dengan pihak Pegadaian. Kalau kita punya 5 kilo, kita bisa pinjam uang untuk membeli 10 kilo. Mungkin ya seperti itu ya, kalau nggak salah. Dengan memanfaatkan jeda batas pembayaran di Pegadaian, maka untuk
kenaikan harga emas ini bisa dimanfaatkan dan bisa dicari keuntungannya di sana. Jadi jika dibandingkan dengan bunga yang dibebankan selama 4 bulan itu 2,5-10%, kenaikannya itu bisa lebih dari 10%. Jadi lebih cepat kenaikan emasnya. Itu kira-kira seperti itu ya. Pernah saya. Terus itu ya hanya sekedar jawaban saya, dan banyak lagi usaha-usaha yang sudah saya lakukan. Namanya pekerja keras kan mencoba sesuatu yang baru. Nah, makanya untuk saham ini, untuk investasi kan nggak ada tantangan. Jelas investasi itu ya seperti itu, monoton kan, tahu sendiri kan. Nah, saya pengen tantangan, saya masuk di trading. Trading itu jual beli saham itu loh. Nah, itu kan. Nah, masuk di trading karena di trading ini ternyata masalahnya kompleks gitu loh. Banyak sekali. Jadi bukan hanya masalah teknikal, bukan hanya masalah fundamental. Fundamentalnya bagus, sahamnya tidak kemana-kemana kan ya banyak. Taruh INDF kan. Kurang apa INDF itu fundamentalnya? INDF itu Indofood ya. Nah, terus ada saham yang fundamental tidak bagus, tapi dia malah naiknya signifikan. Nah, terus ada lagi yang mengendalikan naik turunnya. Jadi kompleks sekali. Jadi tantangan ini itu tidak bisa diselesaikan secara waktu singkat. Jadi kita harus banyak belajar dari berbagai macam sektor, dari beberapa macam angle. Nah, ini tantangannya. Makanya untuk saya ya, dari cara ngawur, dari cara teknikal, dari cara fundamental, sudah saya lakukan semua. Sudah saya lakukan, saya coba-coba. Nah, dengan cara mencoba itu kan akhirnya akan menemukan ritme. Ini hanya pengalaman saya ya. Hanya pengalaman saya dan saya ceritakan, saya share gitu aja. Mungkin ya ada teman-teman yang lewat, lihat-lihat YouTube maksudnya. Lihat YouTube lewat, melihat judul dan masuk. Saya ngomong seperti itu mungkin tidak berkenan. Ya nggak apa-apa, komentar, kasih saran. Bagaimana kesalahan saya akan saya benahi. Tapi jika saya salah, jangan diikuti. Ya, jangan diikuti. Ini kan hanya pengalaman saya. Oke, untuk antara yang melihat saya rugi dan antara yang melihat saya untung. Ternyata banyak yang melihat saya rugi. Dan untuk yang rugi ya, bersemangat terus mencari celah, mencari pelajaran bagaimana supaya jangan rugi. Dan untuk yang untung, ya nikmatilah keuntungan. Dan teruslah belajar bisa memperlipat gandakan keuntungan. Nah, gitu. Kalau sudah untung jangan jumawa gitu aja. Sugihanyaran ya. Kan banyak sih Sugihanyaran. Dia flashing. Nah, mobil 5 ditumpuk. Kaya itu untuk hal-hal yang positif gitu loh. Misalkan punya uang ya diamalki. Banyak beramal gitu loh. Nah, untuk profil yang saya salut, pernah dengar Bob Sadino? Kayaknya kurang apa dia? Orangnya sederhana, ya kan? Terus itu si Baba Alun itu, Yusuf Hamka, kayaknya kurang apa? Dia sederhana. Jadi banyak orang-orang kaya itu yang sederhana itu banyak. Tesla, Elon Musk tuh, Bu. Itu tidak punya rumah. Warren Buffett, ya kan? Sederhana. Gitu kira-kira. Jadi hiduplah sederhana lah untuk anak-anak muda. Hiduplah sederhana. Uang ditabung, diinvestasikan, beli saham itu.
ya, untuk supaya nanti naik. Kalau kamu sudah kaya bener, enggak apa-apa. Oke, saya kira untuk ngobrolnya sudah cukup ya. Maaf jika ada salah-salah kata. Kembali lagi ke saham ya. Kembali ke saham ya. Untuk besok pagi, itu kira-kira saham apa yang bagus untuk trading ya? Kalau saya watchlistnya sih belum saya cari ya untuk watchlist besok pagi hari Senin. Tapi untuk watchlist yang kemarin-kemarin itu, ini porto saya. Ini lihat porto saya. Antam, BRI, Brand, Park ya. Untuk hari Senin ini Senin yang lalu ini watchlist saya. Ini untuk saya pantau, tapi untuk perkembangan hari ini saya nggak tahu ada kabar bagus di apa ya, di sektor apa. Jadi mudah-mudahan untuk teman-teman bisa ngasih informasi ya. Saya tolong karena hari Minggu tadi saya banyak kesibukan ya. Kalau ada informasi tolong diinfokan. Dan Dwi Nur Hayati itu sudah beli saham IPO, udah untung banyak ini. Oke, selamat ya. Nah, jadi kalau tahu cara kerja saham IPO itu bisa menguntungkan banyak dalam waktu yang cepat ya. Kalau nggak tahu jangan sekali-sekali. Kalau pengen latihan ya uang sedikit aja. Kalau uang banyak nanti takutnya loss banyak. Nanti kalau sudah tahu nanti akan enak. Akan enak masuk di sini. Jadi apapun saham yang akan dimasukin itu harus tahu karakternya gitu. Jadi nanti kalau udah tahu berbagai macam saham itu dek masuk trading, ngelihat aja udah tahu, oh ini bagus masuk, dapat keuntungan gitu aja. Jadi melatih itu penting. Nur Hayati ini pinter kok, pinter loh. Masih muda, udah punya uang banyak. Selamat untuk Nur Hayati. Baik, saya hanya memberi semangat ya untuk besok pagi supaya Anda semua bisa cuan yang banyak. Dan berharaplah yang positif, berdoalah semoga bisa mendapatkan cuan. Dan jika dikabulkan kan kita bisa mendapatkan cuan beneran. Jadi berdoa yang baik itu akan mendapatkan hasil yang baik. Jika ada salah-salah kata, saya minta maaf. Sekali lagi ini disclaimer on. Hanya pengalaman pribadi untuk menyemangati diri saya sendiri. Dan apabila ada yang melihat dan merasa tidak berkenan, ya jangan diikuti. Abaikan aja ya. Oke, selamat malam, Cuan Sisi.